Darias, Cahyadi, aduh, maaf ya, nih, Prasetyo, Fadia, Permatasari, Utari, Gelas, Wulandari. Maaf loh ya, biasanya nama satu nama ayah dari keluarga ya biasanya ya. Iya. Oke. Nah, what material we will discuss today ya. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang yang namanya kelas kata. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat ya, misal ada subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, kata keterangan misal seperti itu. Nah, itu terdiri dari gabungan beberapa kata. Jadi ketika kita buat kalimat misalnya ya, kita sedang belajar bahasa Inggris misal. Ada kesatuan beberapa kata, ada subjek misalnya kita, ada belajar, ada bahasa Inggris. Jadi satu kalimat, nah itu terdiri dari beberapa gabungan jenis kata ya. Nah, kata yang akan kita bahas pertama kali adalah noun. What is noun? Apa itu noun? Kata benda. Contohnya apa sih kata benda? Nah, ini masih mirip dengan permainan kita. Nah, sebelum kita bermain sedikit ya, kita akan bermain sedikit ya. Masih mirip dengan apa yang akan kita bahas. Nah, kita akan pakai clue. Clue ya. Akhir adalah sebuah awal. Pernah dengar? Nah, kita harus bisa jawab ya. Oke, akhir adalah sebuah awal. Oke, my father goes to Jakarta and then goes to Aceh and then goes to pergi ke Jakarta nih, habis ke Jakarta ke Aceh lah ya. Habis ke Aceh kira-kira kemana? Jakarta. Akhiran adalah sebuah awal, kuncinya akhir adalah sebuah awal. Nah, pergi ke Jakarta nih, lalu pergi ke Aceh and then goes to And then goes to Jakarta.
merujuk ke laki-laki atau perempuan misalnya, atau merujuk ke benda yang dia modelnya adalah abstrak, sesuatu yang dia tidak terlihat, atau bisa merujuk kepada juga tempat. Tempat itu mungkin bisa tempat yang ada di sekitar kita, tempat umum, negara, kota. Nah itu juga termasuk jenis kata benda ya, secara jenis ya. Nah jadi noun itu refers to bisa person, bisa place, bisa thing, bisa benda, sesuatu yang idea atau abstrak atau animal, merujuk ke hewan. Itu adalah kata benda ya. Tergantung dia benda hidup atau benda mati. Ada beberapa jenis ya dari kata benda. Nah, yang pertama adalah common ya, common. Tulisannya common, bacanya common ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalian menemukan double konsonan itu jejer, maka dia cukup dibaca sini. Common, nggak usah common, nggak usah dikasih, nggak usah digabel ya. Common. Nah, common itu apa? Kata benda yang general, berarti umum. Kita bisa temui di sekitar kita. Misal apa? Boy, student, misalnya teacher, animal, flower, classroom, misalnya, motorcycle, car, misalnya. Ya, jadi sesuatu yang memang tidak umum, country, misalnya. Jadi sesuatu yang umum, yang dia tidak spesifik, ya, benda yang secara umum. Nah, kebalikannya adalah proper. Proper itu dia lebih spesifik. Spesifik di sini itu dia bisa dicakup oleh kamu itu sendiri. Nah, misal biasanya ya beberapa jenis kata tertentu ya itu biasanya diawali huruf besar. Misal apa? Nama orang itu pasti huruf besar, depannya pasti huruf besar karena harapannya kan jadi orang besar. Nah, terus nama negara, nama tempat itu pasti depannya huruf besar. Nama organisasi, nama merek itu pasti depannya huruf besar. Selain itu huruf kecil, kecuali misal kalau dia bukan nama-nama itu, ketika dia ditulis di awal pasti dia automatically capital kan. Nah, maka common itu umum, proper itu khusus. Jadi ketika common-nya adalah girl, mungkin propernya bisa nama orang, bisa John, bisa Kofifa, bisa. Terus kalau misal common-nya city, mungkin propernya bisa London, Solo, bisa present. Terus kalau misal common-nya adalah animal, maka propernya mungkin ya bisa cat, bisa rabbit, bisa horse dan sebagainya. Terus kalau common-nya flower, mungkin propernya bisa rose ya. For example, Yasmin misalnya present. Terus kalau common-nya country, mungkin propernya Indonesia misalnya. Dan sebagainya. Jadi common lebih umum, proper itu lebih khusus ya. Dan biasanya beberapa jenis kata diawali kapital. Nah, terus kita akan ke sini. Misal commonnya adalah for example book, maka propernya mungkin bisa jenis buku atau jenis judul buku atau storybook, novel, textbook, buku teks dan sebagainya. Diary misal. Terus kalau commonnya mungkin biskuit ya, propernya itu mungkin nama mereknya gitu ya. Commonnya misal car, propernya mungkin nama merek atau jenis mobil misal for example ya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah kata benda. Nah, terus advance kita akan ke sini countable. Count itu dihitung, able itu bisa. Ya, countable maka benda yang bisa dihitung. Nah, apakah semua benda bisa dihitung? Ada yang enggak. Nah, kita lihat kira-kira benda apa yang bisa dihitung yang biasanya kita bisa gunakan dengan kata jumlah. Sebuah, suatu, seorang, seekor, beberapa, banyak, terus dikit dan sebagainya. Misal apa sih yang ada di sekitar kita? Ada misalnya teacher ya, student, chair, table, classroom, house misalnya, book, misal handphone dan sebagainya. Sesuatu yang bisa dihitung. Kalau uncountable, itu menunjukkan tidak. Ketika kalian menemukan kata bahasa Inggris yang depannya bacanya itu artinya tidak. Maka uncountable tidak bisa dihitung. Able itu bisa. Kalau unforgettable maka tidak bisa
beberapa makanan yang dia bisa dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil, misal roti, fish ikan. Nah, ikan juga nggak bisa dihitung, meskipun itu dia dipotong 3 atau dipotong, misalnya fish itu harus dihitung. Dan nanti penjelasannya nanti ya, cheese, keju nggak bisa dihitung juga, kan harus kalau itu ya kita di luar takaran ya. Terus daging misal dan sebagainya yang ininya bisa dipotong, terus atau sesuatu yang dia berbentuk cairan gas ya, misal air bisa nggak dihitung, nggak bisa tetes misal, milk misal, wine, oil, minyak juga, sup, teh misal, tea, kopi, hujan, rain, udara, misal asap. Nah itu nggak bisa dihitung. Terus atau sesuatu yang bisa terkait dengan material bahan, kayak misal kayu juga apa, harus berpotong atau apa. Nah, gelas kaca misal ya, paper kertas, emas misal, perak, terus nah ya seperti itu ya, kartun dan sebagainya. Nah intinya itu, nah biasanya kalau benda yang bisa dihitung kan, kalau kita ingin membuat jamak kan biasanya pakai SES gitu. Misal ya, buku jamaknya apa, jadinya books, misalkan seperti itu ya. Meja, table jadi table, student jadi students, misal teacher jadi teachers. Kita bisa tempel SES itu membentuk jamak. Kalau bendanya yang nggak bisa dihitung gimana? Nggak bisa dijamakkan dengan asal tempel seperti yang tadi, benda yang bisa dihitung, misal gula, banyak gula, sugar, nggak bisa. Atau table itu tidak bisa ya, untuk beberapa jenis ini nggak bisa dikasih es di belakangnya ya. Kayak misal ini ya, terbuat dari bagian yang kecil, gula banyak, sugar nggak ada, berasnya banyak, reses nggak ada. Terus misal garamnya banyak, salt pakai es nggak bisa. Terus kalau misal pasir, sand, pasirnya banyak, sand pakai es nggak bisa. Nah terus makanan ini kejunya ada banyak, jadi cheeses nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus ikan jadi fishes nggak bisa ya. Nah maka bagaimana kita untuk bentuk jamak, pakai angka bukan selesai. Atau kita bisa gunakan angka dan takaran. Jadi benda yang nggak bisa dihitung bisa berubah jadi dihitung, asalkan ada takaran. Yang dijamakkan bukan bendanya, tetapi takaran yang dijamakkan. Misal gelas, segelas berarti a glass of, maka misal segelas teh maka a glass of tea. Kalau 2 gelas teh nggak bisa, 2 teas nggak bisa, karena dia table ya. Maka yang dijamakkan takarannya, misal 2 glasses of tea maka 2 gelas teh, bukan 2 teas ya. Misal katakanlah secangkir kopi, a cup of coffee. Kopinya misal saya minum 2 kopi, 2 coffees nggak bisa, maka dijamakkan cangkirnya 2 cups of coffee. Nah misal a plate of rice, misal sepiring nasi, maka a plate of rice, sepiring nasi. 2 piring nasi atau 2 nasi atau rices nggak bisa, maka 2 plates of rice, 2 porsi nasi. Pakai takaran yang dijamakkan. Misal sup, a bowl of soup, 2 sup, misal 2 mangkok sup maka 2 bowls of soup ya, bukan sup sebagai es. Misal gula, misal gula 1 sendok gula, spoon of sugar, 2 sendok gula, maka yang bukan 2 sugar ya, tetapi 2 spoon ya, 2 spoons of sugar. Jadi modelnya seperti itu. Terus keju misal a slice of cheese biasanya. Kalau kalian misal ya buka kejunya bisa pakai slice ya, kayak irisan yang tipis itu slice. Nah terus kalau kejunya 2 bukan 2
misalnya handphone. Nah, itu apakah benda konkret itu bisa dihitung? Mostly yes. Nah, terus abstrak kebalikannya, sesuatu yang bentuknya abstrak nggak bisa dideteksi oleh indera, ya, nggak bisa dilihat, disentuh, dengarkan, bau ataupun merasakan. Nah, apakah benda yang abstrak, benda yang tidak bisa dihitung? Bisa. Waktu nggak bisa dihitung, uang sebenarnya nggak bisa dihitung kecuali dia ada nominalnya. Kebahagiaan nggak bisa dihitung, sesuatu yang dia feeling itu nggak bisa dihitung. Tetapi ada nggak ya benda yang dia itu misalnya tidak bisa dihitung, abstrak gitu. Nah, atau bendanya itu tidak bisa dihitung tapi konkret ada, misal gula, meskipun nggak bisa dihitung kan tapi kita bisa sentuh. Nah, jadi satu benda itu dia bisa ya tadi bisa dihitung konkret, bisa tidak bisa dihitung abstrak, bisa juga, atau bendanya itu ya tidak bisa dihitung tapi dia jelas ada. Yang menjadi and then next compound atau bisa disebut juga kata benda yang majemuk. Kata benda ini biasanya digabung dari dua jenis kata yang dia digabung jadi satu dan menghasilkan makna yang mungkin sama atau mungkin berbeda. Misal apa sih? Biasanya tertulis dari tiga jenis ya. Dia tertulis dalam satu kata, dalam artian itu tanpa space. Misal water, air, fall itu jatuh, waterfall tulis meaning air jatuh. Air jatuh dikiranya hujan, padahal bukan. Nah, jadi dia memiliki makna yang baru dari unsur bentuknya. Ya, dia dalam satu kata. Terus misalnya dipisahkan oleh script, nggak banyak sih katanya, bisa kata saling, saudara, mother-in-law, father-in-law, dan sebagainya, nggak banyak sekali. Terus atau kata berikutnya yang dia itu terpisahkan oleh space atau spasi, jadi bentuknya dua kata, tetapi dia kata benda, predikat, kredit dan kartu kredit. Misal apalagi washing mesin, mesin cuci, handphone, telepon genggam, blackboard, papan tulis warna hitam, maka dia artinya masih sama. Whiteboard, papan tulis warnanya putih. Sofis, mungkin ada yang lain dua kata tapi dia sebenarnya satu. Bisa watermelon bisa, ya benar ya. Watermelon bisa juga. Butterfly bisa. Butter penting butterfly terbang, kan nggak bisa diartikan kata per kata ya, karena nanti jadi satu sama. Salah satu contohnya adalah itu. Nah, nanti bisa dicari yang lain. Terus dan adalah kolektif. Namanya juga kolektif berarti kumpulan.
dises, pakai S, dises. Box kotak, kalau kotaknya banyak, boxes, bukan boxes, pakai E ya. Karena bahasa Inggris agak kayak boxes, bukan boxes ya. Boxes. Terus kalau kata lady pakai E, bukan lady, tapi lady E. Ini E. Terus dan sebagainya ya. Kita kesini. Ketika kata benda akhirannya F atau FE, maka menjamakkan remove F atau FE jadi V tambah EX. Right. Misal leaf, daunnya banyak jadi leaves ya, pakai S. Wolf jadi wolves, pakai knife jadi knives. Jadi ada perubahan yang namanya kata. Bunyi juga bisa berubah juga. Gak banyak maksudnya. Ini yang terakhir nanti kita membahas. Nah, kita kesini. Kalau kata bendanya akhiran vowel, vowel itu vokal. Vokal itu apa sih hurufnya? Huruf vokal dalam abjad. A, I, O, E, O. Ketika kata bendanya akhirannya itu plus Y, maka jamaknya tambah S aja. D, one day, satu hari, 2 hari itu days. Kita bukan days ya. One key, satu kunci, kalau kuncinya banyak jadinya keys ya. Terus boy, satu anak laki-laki. Kalau laki-lakinya banyak boys, bukan boys. Boys. Guy itu jadi guys. Guys itu kumpulan cowok-cowok. Oh, hai guys itu jadi cowok. Pada kayak gini. Guys itu cowok misalnya. Tapi kan yang kan geseran ya kan. Guys. Nah, terus kalau kata bendanya akhirannya konsonan plus Y, maka hurufnya di remove ganti tambah S. City jadi cities ya, bukan city ya. Baby jadi baby. Story cerita jadi stories, bukan stories. Nah, and then ketika bendanya akhirannya vokal plus O, maka tambah S aja. Videos, bukan videos. Ya kan kalau sekarang kasusnya kan videos ya, stories videos. And then ketika bendanya itu akhirnya konsonan plus O, maka tambah S ya. Tomatus, potatus ya, bacanya nggak usah tomatus gitu ya, nggak usah S ya. Tomatus, potatus. Dan perkecualian kayak kata piano sama putus ya, bukan putus ya, tapi putus. And then kata benda ada yang nggak beraturan irregular ya, jadi
Nanti perhatikan ke konteks, kalau misal san matahari atau san anak lagi ya. Nah,
ini langsung ya. Empat, match, lima, experience, pengalaman, match, enam, many, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, oh, ini dia itu spesifik kan. Jadi bisa bilang kok. Next, bagaimana menyebutkan beberapa? Bukan sulit, beberapa. Itu luas, mau digunakan benda yang bisa dihitung, nggak bisa dihitung, semua pakainya some book, some friends, some money, some teachers, some students dan sebagainya. Tapi intinya jamak ya. Ketika itu jamak maka bendanya juga otomatis jamak ya. Jadi itu namanya apa ya? Dia harus singular ya. Kalau several, mungkin pernah dengar ya kata several. Itu artinya beberapa. Tetapi bendanya itu dia terbatas, cuma benda yang bisa dihitung. Jadi dia cuma benda yang bisa dihitung, nggak bisa pakai several dimensi ya, several list, several friends, misal seperti itu. Jadi luas yang mana? Luas yang some untuk membentuk beberapa benda. And then bisa juga kalian mungkin pernah mendengar kata any. Ya, beberapa. Nah, beberapa. Some biasanya kan tadi digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bisa juga some itu digunakan untuk dalam kalimat positif, kalimat pernyataan. Misal, I have some books in my bag. I have some books in my bag. Misalnya, I have some friends in my classroom. Kalau any digunakan untuk kalimat yang dia negatif dan kalimat tanya. Biasanya negatif itu ada non-nya. Misal, I don't have anything, I don't have much money, I don't have any time for you. Kamu yang banyak waktu buat kamu. Atau ketika kita ingin ask something, ya, ask questions. Misal, do you have any question? Mesti any. Mungkin kalau guru bilang, do you have any questions? Mungkin do you have some questions? Bisa sih, cuma biasanya pakainya do you have any question atau any questions biasanya gitu. Biasanya dalam guru bahasa Inggris ya, any questions misal nggak mungkin some questions, jarang. Nah, do you have any questions? Is there any, misalnya is there any book in my bag misal? Adakah buku di dalam, adakah beberapa buku di tasku? Seperti itu. Untuk Google. Nah, satu lagi. Oh ini ya. Fill in the blank by using some or any ya. Fokus pada jenis kalimat. One. Some. Dua. Any. Tiga. Sam kan bisa positif ya, bisa yang lainnya bisa netral kan. Kita kan jenis kalimat ya. Empat. Any. Lima. Sam. Enam. Any. Tujuh. Any. Delapan. Any. Sam. Bertanya. Any. Sembilan. 11. Soalnya nanti kayak gini ya. Terus ini nih, sedikit view atau little artinya bisa sedikit, bisa kecil, tergantung konteks. View itu artinya sedikit untuk benda yang bisa dihitung. Few books, few friends, few tables ya, few buildings, misal few motorcycles dan sebagainya. Kalau little
buku. Lima, have little, sedikit bantuan. Enam, little. Tujuh, lebih spesifik lagi ya. Kira-kira hari yang mungkin hujan di bulan Maret, kita bisa hitung dia lebih spesifik lagi, dia jadi bisa kapan ya. Nah, 8 lebih spesifik lagi, ada musuh di kota ini. Nah, lebih spesifik ya. Oke, 9 sama seperti tidak sekali lagi harus kita pilih. Ini masih kaitan sama benda. Itu kalau bendanya tadi beberapa banyak, beberapa banyak sedikit. Terus kalau tadi kita pakai satu atau angka ya, angka tunggal satu, kalau lebih dari satu ya kita pakai 2, 3 dan sebagainya. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan ini? Biasanya kan untuk menyebutkan tunggal nggak selalu pakai satu. Aku punya satu buku, aku punya sebuah buku seperti itu. Nah, aku punya satu ekor kucing, aku punya seekor kucing yang menunjukkan se itu adalah satu tunggal. Tidak selalu pakai satu. Aku punya satu orang teman, aku punya seorang teman. Nah, ini sama. Bagaimana kita menggunakan sebuah suatu seorang atau seekor ya dalam benda? Kita bisa pakai atau en ya, bacanya atau en bukan an. Atau oke, kita sini. Kapan kita gunakan kita gunakan untuk benda itu yang dimulai dengan huruf konsonan, bunyi konsonan. A boy, seorang anak laki-laki. A car, sebuah mobil, jangan salah ya, sebuah bentuk benda. Seekor untuk hewan ya, seorang itu untuk orang ya, jangan dibalik-balik ya. Nah, a boy jadinya sebuah, nah nggak pas ya, seorang. Terus a boy, a dog. Di sini kalau kita lihat ketemu B, bunyinya tulisannya B konsonan, bunyinya juga konsonan, maka pakainya a table, a student, a teacher. Kalau n digunakan ya benda yang dia itu dimulai dengan huruf vokal, bunyi juga vokal ya. Nah ini nih, an 11 ya, an apple, an umbrella, orange. Kalau misal sebuah kelas, seorang anak perempuan, dokter bisa. Nah, terus misal seorang laki-laki, boy bisa, men bisa. Terus misal sebuah papan tulis, blackboard atau whiteboard. Nah, seperti itu. Tapi ya, ada perkecualian di mana itu bisa diikuti dengan vokal. Nah, ini kita di sini kita lagi. Nah, artikel ya ketika diawali dengan vokal tapi bunyinya konsonan, maka dia nggak pakainya an tetapi kan ini kan bisa. Nah, kalau di sini kalau kita lihat kan di sini kan harusnya an karena ini kan
ada view, ada return. Kalau view bedanya bisa dihitung nggak? Bisa. Return bisa.